Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran untuk supremasi. The Green-Scaled Eagle melepaskan pandangan ke samping. Sisik dingin dan menakutkan di tubuhnya berkedip dengan cahaya dingin, seolah-olah dipoles dari logam. Kemegahan surgawi dilepaskan dari matanya saat ia mengabaikan pemandangan di bawah. TV Green, sifat. Tidak ada cukup waktu. Si kecil di puncak gunung melambaikan tangan kecilnya sambil berteriak keras. Angin kencang bersiul saat elang sisik hijau dengan cepat turun. Ketika sayapnya menyebar, ia mencapai panjang sekitar 50 atau 60 meter. Seperti kabut hitam yang menekan ke bawah, itu membentuk bayangan besar yang menakutkan. Dengan suara menderu, si Hao melompat 5 atau 6 meter ke udara, mendarat di punggung elang. Dia segera merasakan permukaan yang keras. Setiap sisiknya sedingin dan sekeras logam. Si kecil, jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Kepala desa berteriak keras. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya sebelum si Hao melompat. Kakek kepala, jangan khawatir, kami tidak akan menempatkan diri kami dalam bahaya. Kami hanya akan mengambil tindakan ketika ada kesempatan. Si Hao melambaikan tangan kecilnya, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir. Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Teriak Shirlinghu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan lelaki kecil itu pergi dan hanya bisa memperingatkannya dengan keras. Paman, aku tahu. Kakek kepala, kalian kembali dulu. Tempat ini terlalu berbahaya. Ada terlalu banyak klan yang bergerak, jadi akan sulit untuk menemukan peluang bagus. Penduduk desa menjadi diam. Ini adalah kebenaran. Saat ini, bahkan jika semua pria kuat berkumpul, mereka masih akan terjebak dalam pertumpahan darah ratusan binatang gila dan ganas. Sedang pergi. Kepala Si Yunfeng melambaikan tangannya dan memberikan perintah ini. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin membawa bencana besar ke diri mereka sendiri. Anak kecil, kamu harus berhati-hati. Semua penduduk desa berteriak bersama untuk memperingatkannya. Aku tahu, kakek kepala, kalian juga harus berhati-hati. Elang sisik hijau berbalik, dan kemudian tubuhnya berangkat dari puncak gunung untuk kejauhan. Kecepatannya sangat cepat, membawa angin yang memekakkan telinga. Ketika angin ini menerpa wajah seseorang, itu akan menimbulkan rasa sakit yang menyengat, sehingga hampir mustahil untuk membuka mata mereka. Si kecil berbaring telentang, kedua tangan kecilnya dengan erat meraih sisik yang bersinar dengan kilau dingin. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat dunia di bawah. Bibi elang sisik hijau, hati-hati, ada banyak binatang buas di bawah sana. Elang sisik hijau sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, ia dengan cepat menyeberang dari satu puncak gunung ke puncak lainnya. Hutan di bawah mereka mulai runtuh. Pohon-pohon besar berguguran. Cabang-cabang patah dan daun-daun layu beterbangan kemana-mana. Beberapa binatang buas yang kuat dan ganas saling mencabik. Ada lebih dari 100 burung ganas yang mengepakkan sayapnya di udara juga. Tidak ada yang dibiarkan tanpa cedera, dan bahkan batu-batu gunung hancur berkeping-keping. Itu benar-benar kekacauan. Binatang buas mengaum, dan jeritan burung bergema di seluruh pegunungan. Darah memercik ke seluruh tanah, mewarnai pegunungan menjadi merah tua. Ada banyak binatang besar yang runtuh. Mayat mereka diinjak-injak sampai berubah menjadi pasta berdarah. Daerah ini benar-benar berantakan. Makhluk-makhluk menakutkan berkerumun di depan gunung yang runtuh, saling bertarung dengan gila-gilaan. Darah memercik beberapa puluh kaki ke udara. Mereka semua mendorong dan mendorong, mencoba menggali batu-batu besar untuk menemukan mayat Suani. Ada alien X bergaris yang panjangnya beberapa meter. Makhluk yang kuat itu memiliki tanduk di kepalanya.
Alien X yang haus darah dan gila ini bisa merobek tubuh binatang buas besar dengan satu serangan. Kedua cakar Alien X juga sangat tajam. Setiap kali cahaya dingin melintas, pasti akan ada darah yang terciprat keluar. Oh! Kui yang sangat besar mengeluarkan raungan yang menggelegar. Tubuhnya yang besar berukuran 20 meter, membuatnya terlihat seperti gunung kecil. Senjatanya adalah gelombang suara kuat yang bisa dilepaskannya, dan dimanapun ia berdesir, binatang buas tersingkir dan darah tumpah. Pang! Terenggiling perak sepanjang 8 atau 9 meter dengan tanduk besar dan tajam di kepalanya muncul. Itu sangat kuat, dan setiap kali melompat, pada gunung di bawahnya akan runtuh. Itu langsung menuju ke gunung itu. Ada terlalu banyak spesies yang berbeda. Ini adalah keturunan yang kuat, karena jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan berani datang ke sini. Mereka semua adalah ras yang cerdas. Binatang besar berjuang untuk supremasi. Sekelompok makhluk tirani bentrok dengan keras. Mereka semua ingin mendapatkan mayat Suani, karena setelah mereka melahapnya, itu akan memberi mereka kekuatan untuk menjadi penguasa hutan pegunungan. Embusan angin kencang bersiul melewati saat elang sisik hijau dengan cepat bergegas mendekat. Dengan kedua cakar logamnya yang besar terentang, ia langsung meraih terenggiling perak sepanjang 8 atau 9 meter. Alasan elang sisik hijau mengincar target ini karena kemungkinan besar terenggiling akan menjadi yang pertama mendapatkan mayat Suani. Setengah dari tubuhnya sudah terendam di dalam gunung berbatu. Meski kulit terenggiling sekeras besi, ia masih ditembus oleh cakar elang sisik hijau yang dingin dan berkedip-kedip. Darah memercik keluar. Raungan marah terdengar di seluruh pegunungan. Terenggiling perak menjadi gila. Itu dengan panik menggengkerkan ekornya, dan pada saat yang sama, ia menembus tumpukan batu. Sambil berdiri dengan kaki belakangnya, ia menusukkan tanduknya sepanjang 2 meter ke arah dada elang sisik hijau. Namun, elang sisik hijau adalah makhluk yang bahkan memaksa penduduk desa batu untuk menggunakan artefak leluhur mereka. Orang harus tahu bahwa ini adalah artefak berharga yang dibuat dari raja keturunan kuno, dan harta ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kedua sayapnya mengepak di langit, dan terbang dalam sekejap. Tentu saja, kedua cakarnya tidak terlepas. Ia terus memegangi terenggiling dengan ekornya saat ia dengan cepat naik ke awan. Sementara ini terjadi, angin yang memekakkan telinga bertiup. Perjuangan terenggiling sama sekali tidak berguna. Tanpa dukungan tanah di bawahnya, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada burung ganas ini. Tiba-tiba, setelah naik ke awan, elang sisik hijau melepaskan cakarnya yang besar. Terenggiling jatuh dengan cepat dari langit seperti seberkas cahaya perak. Bang! Jeritan menyedihkan terdengar di seluruh pegunungan. Segera setelah itu, asap dan debu membubung ke langit. Terenggiling besar sepanjang 8 atau 9 meter itu dihancurkan, mematahkan tulang dan tendon banyak makhluk kuat. Kemudian, itu berubah menjadi pasta berdarah itu sendiri. Itu tidak cukup kuat, tidak pajalai seberapa keras tubuhnya. Bibi besar, kamu sangat kuat. Pria kecil itu menghela nafas kagum. Elang sisik hijau kembali turun menuju gunung. Itu adalah pemangsa di puncak rantai makanan di wilayah pegunungan sekitarnya, jadi secara alami memandang rendah binatang buas ini. Wang. Kali ini, ia tidak menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan malah memuntahkan seberkas cahaya bulan biru. Ada beberapa perbedaan antara serangan ini dan bulan perak si kecil. Diameter balok ini panjangnya 2 meter, dan diarahkan lurus ke kui yang panjangnya 20 meter. Dengan aktivasi teknik leluhur yang berharga ini, area itu tiba-tiba menjadi kacau balau. Banyak burung ganas dan binatang buas menjadi ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, ada juga yang sangat ganas. Mereka menjadi lebih haus darah, melemparkan diri mereka ke depan untuk menyingkirkan pesaing baru yang menakutkan ini terlebih dahulu.
Bulan biru bersinar dengan cemerlang. Itu sangat tajam, langsung memotong kepala besar binatang kui itu. Darah mengalir lebih dari 10 meter ke udara. Tubuhnya yang besar tanpa kepala runtuh dengan suara gemuruh yang luar biasa. Tanah bergetar hebat, dan darah mengalir seperti sungai kecil. Miong. Sebuah suara yang membuat kepala orang menggigil terdengar. Itu berasal dari macan tutul besar sepanjang beberapa meter yang bersembunyi di balik batu gunung yang berada di tempat yang relatif lebih tinggi. Dia melompat keluar dengan keras, melompat ke arah elang sisik hijau dari belakang. Tanduk hitam besar menusuk ke arah belakang kepala elang sisik hijau, dan cakarnya yang tajam sepanjang setengah meter langsung merobek ke arah punggung elang. Ini adalah penyergapan yang sempurna, dan itu benar-benar akan berhasil. Kemungkinan bahkan sisik seperti baja tidak bisa bertahan melawan serangan ini, karena bagaimanapun juga ini adalah keturunan Alien X yang membawa darah binatang purba di dalamnya. Pada saat yang sama, suara kepakan sayap bisa terdengar. 7 atau 8 burung ganas turun dari segala arah. Mereka semua meraih ke arah elang sisik hijau, karena mereka merasa itu adalah ancaman terbesar. Mereka bertindak bersama untuk melenyapkan penguasa langit ini. Cahaya kabur muncul, dan bulan perak muncul. Simbol berkedip-kedip. Istana bulan bisa dilihat, ditemani oleh pohon-pohon kuno. Cakram bulan melepaskan kemegahan yang berharga, dan dengan suara weng, itu membelah udara. Tanduk Alien X itu patah, dan kepalanya terbelah. Tangisan menyedihkan terdengar saat tubuhnya jatuh. Bibi, jangan khawatir. Serahkan bagian belakangnya padaku. Si Hao kecil berbicara dengan suaranya yang belum dewasa. Elang skala hijau mengeluarkan jeritan keras. Ia menggerakkan sayapnya dan menyapu burung-burung ganas lainnya. Sisik dan bulu berputar-putar di udara, dan darah mengalir terus-menerus. Ia mencabik-cabik 5 atau 6 burung besar yang ganas, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, mereka semua dibunuh murni oleh kekuatan fisik elang sisik hijau yang kuat. Ini adalah keturunan dari burung iblis kuno. Tanpa menggunakan teknik yang berharga dan hanya dengan tubuh fisiknya, ia bisa menyapu hutan pegunungan dengan kekuatannya. Angin bersiul. Ketika elang sisik hijau bergegas ke bawah kali ini, sebagian besar binatang buas lainnya menyingkir, tidak ingin memprovokasinya. Serangan elang benar-benar kejam. Bibi, ayo gali batu gunung ini. Suani ada di bawahnya, kata si kecil. Elang sisik hijau mendarat, dan hanya dengan satu gesekan, ia segera membelah batu besar seberat 1000 jin. Dengan sayapnya yang terbentang, ia menyapu mereka terbang dengan suara hu. Itu mulai menggali dengan cepat, karena tempat ini sangat berbahaya. Bahkan makhluk sekuat dirinya pun tidak berani tinggal terlalu lama. Puing-puing terbang di udara, dan segera, sebuah lubang yang dalam digali. Tiba-tiba, cahaya ungu melintas keluar. Sebuah cambuk bersinar meronta-ronta langsung menuju Green Scaled Eagle. Chong! Cambuk cahaya ungu mendarat di sayap kiri elang sisik hijau, menyebabkan percikan api terbang keluar dari tabrakan. Burung ganas itu mengeluarkan teriakan kemarahan dari rasa sakit yang dirasakannya dari sayap logamnya. Ya, itu ular ungu. Si kecil berteriak ketakutan. Ular ini terlalu cepat untuk bereaksi. Setelah menyerang, dengan cepat mundur lagi. Itu hanya setebal paha orang dewasa, dan panjangnya sekitar 6 hingga 7 meter. Dibandingkan dengan binatang besar, itu tampak agak halus dan anggun. Namun, itu sangat kuat. Sisik ungu yang menutupi tubuhnya berkedip dengan cahaya dan mengalir dengan cahaya. Itu sangat kokoh, dengan gigitan yang kuat, bahkan menghancurkan sisik elang sisik hijau yang bahkan lebih keras dari besi. Selain itu, ada darah hitam yang menetes dari luka elang sisik hijau. Jelas bahwa itu telah diracuni. Gerakan keturunan burung iblis kuno itu juga langsung. Itu memuntahkan bulan sabit kecil dari mulutnya, dan dengan suara peu,
beberapa jin sisik dan daging terpotong. Darah segera memercik keluar. Tiba. Si kecil terkejut, tidak ada yang menyangka bahwa ular mengerikan seperti itu bersembunyi di dalam pegunungan. Itu jelas sangat kuat, karena berani melawan burung ganas hijau. Elang sisik hijau berteriak. Simbol berkedip di sekitar lukanya, dan pendarahan dengan cepat berhenti, menstabilkan luka. Kemudian, matanya melepaskan dua aliran listrik dingin saat menatap ular besar yang mengalir dengan cahaya keemasan ungu. Ular itu agak perseptif dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Itu menghadapi elang sisik hijau. Cahaya bulan muncul, dan cahaya menyebar ke bawah. Elang sisik hijau mengaktifkan tekniknya yang berharga, mengirim bulan meretas ke arah reptil emas ungu. Suara udara terkompresi meletus dengan suara wu. Yang cukup mencengangkan adalah ular emas ungu ini sangat cepat. Itu mengangkat tubuhnya ke atas, dan dengan pegas ekornya, dengan cepat terbang lebih dari 20 meter keluar, menghindari serangan ini. Elang sisik hijau mengacungkan sayapnya dan masuk untuk membunuh. Itu membuka perannya. Dan sekali lagi, kahaya bulan biramangkul, kali ini bahkan lebih berkelo saat berputar ke arah Yelarangga. Sayal. Itu akhirnya mencapai sasarannya. Namun, ular emas ungu sebenarnya tidak terbelah menjadi dua, hanya sebagian besar sisiknya terpotong dan menyebabkan sedikit darah mengalir keluar. Itu berjuang di sekitar kesakitan. Kemudian, dengan cepat melompat keluar, mundur lebih dari 20 meter jauhnya. Si kecil mengambil tindakan. Sebuah piringan bulan perak murni dan suci muncul di tangan kanannya. Segudang cahaya warna-warni meletus, dan energi keberuntungan meningkat. Dengan suara ci, ia terbang keluar, mengiris tepat pada luka ular aneh itu. Banyak sisik telah terpisah dari tubuh ular, menyebabkan kemampuan pertahanannya menurun tajam. Cahaya berdarah segera memancar keluar, namun ular aneh ini masih belum terbelah. Serangan si Hao hanya berhasil membuat potongan sepanjang ibu jari. Daging dan tulang ular ini sangat keras, memungkinkannya untuk dengan keras kepala memblokir serangan ini. Tatapan ilang zizik hiao zedingin es. Selama itu tidak memasuki kedalaman pegunungan, itu jarang terluka, namun hari ini, sebenarnya terluka seperti ini. Itu sakra alamat hidak ingin mengampuni yular itu dan menjajarnya. Tiba-tiba, cahaya berdarah melesat dari samping. Panjangnya mencapai 2 meter, dan cahaya warna-warni merah yang menyilaukan berkedip-kedip di sekitarnya. Serangan itu sangat tiba-tiba dan tidak mungkin untuk bertahan secara efektif karena mendarat di punggung elang sisik hijau. Ini adalah sable darah yang panjangnya lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari batu akik merah berkilau, dan juga memiliki sepasang sayap merah. Meskipun tubuhnya tampak agak kecil jika dibandingkan dengan binatang buas besar di sini, itu sebenarnya sangat kuat. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan gerakannya secepat kilat. Ketika bergegas melewati, itu hampir merobek dada dan perut si kecil. Itu kemudian langsung diinjak-injak di dadanya sebelum naik ke langit, dan kemudian dengan tebasan, itu mengukir luka sepanjang 0,5 meter di sepanjang leher elang sisik hijau. Si kecil melepaskan teriakan lembut. Bulan perak muncul kembali, memaksa musang darah kembali. Burung ganas itu gemetar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan sekarang benar-benar meledak dengan amarah. Itu telah menderita luka lagi dan lagi, menyebabkannya mendidih karena marah. Itu mulai menjajar dua binatang yang tidak biasa itu. Kerja sama tim ular ungu dan sable darah itu sempurna, seolah-olah dilatih. Hal ini membuat asai kesel terkagum-kagum. Makhluk-makhluk ini sebenarnya sangat cerdas. Seekor buaya perak bergegas dari danau. Ketika tiba, itu segera menghancurkan batu gunung. Pada saat yang sama, 7 atau 8 makhluk tirani lainnya muncul. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang biasa,
dan makhluk-makhluk ini membentuk konfrontasi yang menakutkan. Pada akhirnya, seolah-olah mereka semua mencapai pemahaman diam-diam, mereka menghentikan serangan mereka dan mulai dengan cepat menggali batu gunung. Mereka akan menunggu sampai tubuh berharga Suan-Ni terlihat sebelum mereka bertarung lagi. Elang sisik hijau juga menghentikan pengejarannya. Tubuhnya dipenuhi noda darah. Sisik hijaunya yang menakutkan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Bibi Green, kamu baik-baik saja? Si kecil mulai merasa khawatir. Ada beberapa ratus binatang besar di sini, dan ada beberapa yang tidak lebih lemah dari elang sisik hijau. Ledakan. Buaya perak itu tampaknya sudah gila karena terus-menerus mengoyak batu-batu besar. Kemudian, tiba-tiba, gumpalan cahaya warna-warni keemasan mekar, seolah-olah matahari kecil sedang terbit dan bersinar di antara bebatuan. Itu adalah kaki yang kuat yang setebal pilar dan ditutupi bulu binatang emas. Itu benar-benar mempesona, seolah-olah itu dilemparkan dari emas. Ohaganasnya meluap ke longi. Tubuh berharga dari keturunan kuno Suan-Ni akhirnya muncul. Simbol primordial berkedip-kedip dengan cemerlang di tubuhnya. Semua makhluk sangat terpengaruh oleh pemandangan ini. Mata mereka berkobar dengan gairah, dan mereka semua melemparkan diri ke depan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.